segala sesuatu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Mudah-mudahan hari ini menjadi salah satu hari yang sempurna untuk Anda. Itu pas banget dengan satu lagu yang baru saja dimainkan oleh teman-teman Soju. Itu jauh dari selatan ya berarti teman-teman ya? Oke. Belum mepet-mepet laut kan ya tapi? Hampir. Oke baik, saya Vira Maya kembali hadir ke hadapan Anda tentunya dalam ranah publik, di mana hari ini kita akan berbicara juga mengenai satu hal yang merupakan aset ya gitu. Kalau kita berbicara mengenai sehat, mengenai bahagia itu aset banget. Mudah-mudahan hari ini juga Anda selain sehat Anda juga bahagia. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini tidak jauh-jauh dari yang namanya investasi sehat. Dan kalau sudah ngomongin sehat, kadang-kadang kalau kita nggak merasakan ada sakit sedikit suka males periksa kesehatan. Nah, ini nanti akan kita bahas mengenai gaya hidup yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Dalam ranah publik kali ini yang merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan mengangkat satu tema yaitu terkait dengan berdamai dengan hipertensi. Kalau sudah ngomongin hipertensi, apakah kita bisa berdamai? Nanti saya akan tanya, karena ada dokter juga yang hadir di studio untuk nanti menjawab banyak pertanyaan terkait dengan klinis mengenai hipertensi itu seperti apa. Hadir juga dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan apa saja yang sudah diambil, kebijakan apa, kemudian bagaimana pengawasannya, sejauh mana budgetingnya, nanti akan kita bahas lebih banyak. Baik, di studio sudah hadir, yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kami. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Haji Kuswanto, SIP. Apa kabar Pak Kus? Alhamdulillah kabar baik. Selamat sore para pemirsa TVRI. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak ini lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Yang penting semuanya dapat ya Pak Kus ya. Ya. Pak Turun sehat selalu untuk Pak Kus ya. Alhamdulillah Mbak. Baik, nah ini nih investasi kesehatan. Kalau kita berbicara mengenai sehat, harus tahu juga gimana sih kita memeriksakan kesehatan, harus berapa kali dalam sebulan atau mungkin harus berapa kali dalam setahun. Ini dokter yang paling paham, karena kalau berbicara mengenai hipertensi, ada yang bisa dideteksi,
dengan mata telanjang, ada yang memang harus pemeriksaan. Makanya kita langsung saja sapa. Beliau adalah Dr. Real Kusumajaya Marsam, MSc, spesialis ini JP-nya ini adalah jantung dan pembuluh darah. Nah, dalam kurungnya adalah K, yaitu konsultan. Baik, beliau ini juga ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Cabang Yogyakarta. Leres, dokter? Iya, betul. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di studio kami. Iya, baik. Nah, ini kalau sama dokter nanti akan berbicara banyak hal terkait dengan apa itu hipertensi. Bisa dilihat nggak sih dari cara-cara kita misalnya, cara kita dalam sehari-hari gitu ya, sering ngos-ngosan kah, atau sering capek kah, atau sering pusing kah, nanti saya tanya sama dokter ya. Baik, dan yang pasti ini kalau untuk yang pertama nih dokter, saya sepertinya langsung ke dokter aja dulu ya, karena ngomongin soal hipertensi nih. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, kalau kita ngomongin soal hipertensi nih dok, seperti apa permasalahan hipertensi di DIY? Oke, baik, ya terima kasih. Jadi kalau berbicara mengenai hipertensi tentu menarik ya, menarik. Kenapa sampai akhirnya diangkat tema ini? Ya, jadi permasalahannya banyak, mulai dari permasalahan mendiagnosa, kemudian kalau terkait di Jogja tentunya bagaimana sih jumlah kasusnya, kenapa menjadi sangat menarik. Secara nasional di Indonesia hasil dari Riskesdas 2018 yaitu data kesehatan di Indonesia, itu Jogja di angka 11,1%. Itu artinya apa dok? Nah, jadi sekitar 11% warga Jogja itu menderita hipertensi. Nah, sayangnya angka ini lebih tinggi dari angka seluruh nasional. Kalau nasional berapa? Nasional 8,8%. Berarti kita termasuk tinggi ini itu 11. PR. Ini juga termasuk PR. Nah, sementara data terbaru dari Dinas Kesehatan DIY itu tahun 2021 bahwa hipertensi di Jogja itu sekitar 250.000 jiwa, 250.000 pasien. Nah itu kalau prosentase dengan jumlah penduduk Jogja kurang lebih sekitar mungkin ya tadi sekitar 10 sampai 20%. 20%. Nah itu jadi sayangnya dari 250.000 itu yang mendapatkan pelayanan kesehatan, artinya dia berobat teratur atau memeriksa diri, baru 50%. Kenapa bisa begitu dokter? Nah itu dia. Jadi mulai dari mendiagnosa bahwa ini adalah hipertensi, ini darah tinggi, nah itu satu memang tidak mudah. Kemudian dari pasien sendiri kadang-kadang banyak yang terlena. Saya nggak ada keluhan kok, saya nggak ada keluhan, jadi kemudian tidak memeriksakan diri. Jadi denial ya kalau saya nggak kena nih, karena kan saya nggak ada keluhan. Enggak kok, saya nggak kena, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, nah jadi yang menarik juga bahkan di Riskesdas itu 2018 itu mereka ada dua angka yang didiagnosa oleh dokter dan angka yang dilakukan pemeriksaan mandiri. Mandiri itu berarti tidak di layanan kesehatan? Iya, jadi atau dia hanya sesekali periksa, tetapi belum diagnosa atau belum mendapatkan pengobatan. Kalau yang tadi angka tadi 8,8% itu adalah diagnosa dokter, tetapi angka yang pemeriksaan sendiri itu hipertensi itu lebih dari 34%. Lebih tinggi lagi? Lebih tinggi lagi, jadi ada sekitar 15% yang tidak terdiagnosa dan itu jelas itu berarti tidak mendapatkan pengobatan. Nah, itu masalah, itu menjadi PR juga untuk semua pihak. Semoga nanti ya dengan ini masyarakat akan menjadi lebih terbuka. Nah, jadi kita tidak pengen lebih tinggi hipertensi, tetapi semoga masyarakat lebih banyak waspada dan akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Lanjut. Itu betul, tidak terdiagnosa karena dia tidak periksa. Ya. Yang kedua karena dia ngeyel, saya nggak kenapa-napa kok gitu ya. Itu masuk ke situ ya. Oke, baik. Saya ke Pak Kus dulu nih, Pak Kus. Nih, ini ngomongin soal masyarakat nih, Kak Kus. Tadi ada data bahwa ternyata dari sekian banyak 50% ini katanya belum terlayani. Karena mereka merasa saya baik-baik saja begitu. Seperti apa Pak Kus melihatnya nih? Terima kasih Mbak Vera. Tadi Dokter Real gitu aja ya saya sampaikan ya. Menyampaikan bahwa di sini terkait dengan apa yang tertinggi di nasional, di atas nasional lah. Di atas nasional betul. Nah,
kemiskinan pun juga tertinggi di seluruh Jawa. Jadi ada korelasinya jangan-jangan. Ya enggak, gini terus terang. Kalau terjadi seperti itu, ini teknis dari Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Oke. Kalau Dewan itu kan fungsinya kan ada 3 Mbak, pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Oke. Apa yang dimaui Dinas Kesehatan kami dorong sepanjang untuk kesehatan masyarakat. Baik. Kan gitu. Nah betulnya endingnya apa toh dok itu kalau apa tadi tingginya persentase itu dampaknya dari penyakit itu tuh apa yang paling bagus, jantung atau apa itu nantinya? Oh, untuk hipertensi. Komplikasinya gitu kali dok iya. maksudnya. Kalau untuk Ya, komplikasinya gitu ya Pak. Ya maksudnya? maksud saya begitu. Sedangkan kalau di daerah kita, di wilayah kita khususnya DI ini kan sekarang yang namanya hipertensi akhirnya merembet ke jantung. Ya. Ini kan sebetulnya setiap dusun itu kan sekarang baru ngetrennya senam jantung sehat. Nah, maka yang sering terkena biasanya bapak-bapak enggak pernah ke senam jantung sehat. Dan ini tapi bukan curhatnya Pak Kus loh nih ya. ya bukan. Ini keberadaan di masyarakat yang saya amati seperti itu. Yang pertama enggak pernah ikut senam jantung sehat. Tuntutan istri yang begitu apa ya? Ini banyak yang pasca curhat. pandemi pendapatannya berkurang, tuntutannya seperti yang sebelum terjadi. Ini kan bikin pemikiran suami-suami ini ya tadi berpikir sampai ke sana sehingga yang namanya manusia itu kan kuncinya senang pikirannya akhirnya sehat. Oh oke. Tapi yang terjadi di masyarakat saat ini kewaspadaan mereka terhadap dengan penyakit khususnya hipertensi masih rendah ya Pak Ya, Kus? masih rendah ya. Dokter menyampaikan bahwa tadi yang hipertensi itu seolah-olah tidak bereaksi pada tubuh kita sehingga tidak memeriksakan. Iya, merasa Padahal sehat ya Pak merasa Kus? sehat. Ternyata setelah diperiksa buktinya hipertensinya mengkhawatirkan kan. Gitu. Oke baik, dokter. Apa sih yang menyebabkan artinya komplikasi apa saja nanti ngerembetnya tuh kemana saja gitu hipertensi Oke. ini? Ya, jadi kalau bicara hipertensi yang tidak terkontrol, hipertensi tidak terkontrol, hipertensi yang tidak tertangani dengan baik, tentu komplikasinya akan kemana-mana. Bisa ke otak, bisa ke mata, bisa ke jantung, bisa ke bawah lagi ke ginjal bisa, sehingga memang mau tidak mau memang kewaspadaan masyarakat ini memang menjadi suatu PR bersama karena kalau tidak terdiagnosa yang pertama kemudian tidak tertangani dengan baik maka komplikasi itu akan menjadi sangat berat dan sayangnya itu masyarakat menjadi baru ngeh setelah ada komplikasi itu muncul. Setelah komplikasi itu muncul baru kemudian memeriksakan diri. Tidak hanya memeriksakan diri, akhirnya datang ke rumah sakit, mohon maaf mungkin dalam kondisi yang harus dirawat inap, itu setelah muncul komplikasi-komplikasi berkelanjutan itu. Nah itu sebenarnya, makanya kewaspadaan itu dari awal, di mana semakin awal, semakin dini penegakan diagnosa, itu semakin baik. Sebenarnya bukan kita pengen supaya, angka hipertensi banyak, tidak, tetapi semakin awal terdeteksi kewaspadaan maka angka harapan hidup juga semakin baik. Tinggi. Apalagi angka harapan hidup Jogja tinggi ya Pak Kus ya. Tinggi. Oke baik. Nah kalau begitu kita bisa dong tahu gitu. Wah ini kayaknya tanda-tanda hipertensi nih. Kita bisa lihat nggak sih dokter? Oke. Ya jadi kadang-kadang ya itu ya mungkin kultur juga orang Jawa atau mungkin di tempat lain juga kadang-kadang memang tidak terlalu waspada atau bahkan kalau di Jogja aja lah ya di Jogja badan-badan nggak enak, masuk angin, gitu jadi kadang-kadang menjadi kurang waspada tapi padahal sebenarnya yang ringan saja kita mulai dari pusing tapi pusingnya kok terasa berulang atau pusing bertambah berat atau kalau juga yang mungkin di masyarakat leher cengeng. Nah, jadi itu pusingnya juga, di belakang nih? Ya, kayak ketarik, kayak kaku gitu kok. Aduh, kalau ada yang mungkin waspada, berangkat. Dia artinya memeriksakan diri gitu. Tapi kalau tidak, ini masuk angin, kecapean. Nah, kemudian dikerok saja. Nah, itu kadang-kadang yang kita sayangkan seperti itu. Jadi harapannya sosialisasi tadi, kemudian acara ini ya semoga masyarakat terbangun kewaspadaan sehingga lebih
cepat untuk mendeteksi tentunya akan bisa lebih baik. Oke, baik. Pak Kus, boleh nanya dong Pak Kus, yang Pak Kus temukan di lapangan gitu ya. Misalnya Bapak waktu ke puskesmas atau ke pelayanan ke rumah sakit begitu. Seperti apa saja yang ada di sana Pak? Apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan ke teman-teman Dewan? Ya saya rasa yang namanya program pemerintah khususnya dari Dinas Kesehatan itu harusnya memang harus dibarengi dengan kepedulian masyarakat toh. Ya. Program sebagus apapun tanpa kerjasama dengan masyarakat tidak mungkin itu sukses. Tadi disampaikan dokter bahwa itu dampaknya cengang-cengang dianggapnya dikerok aja selesai. Biasanya kalau orang kampung ya leher cengang-cengang ya udah dikerok itu cuma masuk angin gitu aja. Padahal itu beda. Bisa jadi Bisa ada jadi hipertensi juga. Nah, memang kami juga selaku mitra dinas kesehatan ya bagaimana mendorong dinas untuk menyadarkan masyarakat dengan cara apapun yang bisa dilakukan menurut saya. Oke. Salah satunya acara ini misalnya Ya, cara seperti ini kan bisa sampai ke masyarakat dong. Setiap hidung punya TV sekarang itu. Betul. Ibaratnya kan Bahkan gitu. bisa lihat secara live YouTube ya, Ya, Pak Gus ya. Kalau yang turun di lapangan sendiri seperti apa Pak Gus? Bagusnya sosialisasi ke masyarakat tuh yang kayak gimana? Kalau menurut Pak Gus? Ya, sosialisasi langsung ke masyarakat mungkin bisa kerjasama dengan Dewan karena yang punya konstituen kan Dewan. Iya. Dinas itu SDM-nya berapa? Terbatas sekali. Iya. Berarti itu maksud saya. Jadi paling tidak butuh kader juga ya Pak Gus ya? Ya, toh kader kesehatan juga banyak di tiap-tiap dusun itu. Relawan kesehatan juga banyak. Disosialisasikan pada mereka sehingga bisa dikembangkan ke masyarakatnya. Yang ada kader-kader kesehatan di sana. Baik. Berarti salah satu program misalnya nih ya, minta nih sama Pak Kus dan teman-teman, ada nggak sih penyuluhan kepada kader supaya nanti bisa sampai ke masyarakat, bisa ya Pak Kus begitu? Kami bisa dorong dinas seperti itu. Nah, konsekuensinya mendorong kan anggaran, ya udah kami dorong anggarannya. Oh, oke, sip. Lanjut pokoknya ya. Nah, Oke, iya, baik Pak Kus, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk lagi ke hipertensi nih dok. Kalau ngomongin soal hipertensi, ini sekarang saya periksa nih misalnya ya, ini saya sehat-sehat aja nih, begitu ke vaskes, ibu ternyata hipertensi gitu. Nah, itu kita harus gimana saat kita divonis hipertensi? Oke, jadi yang pertama untuk penegakan diagnosa ya, penegakan diagnosa sebenarnya tidak sesimpel itu sebenarnya. Oh gitu? Kalau dari sisi kedokteran tidak sesimpel itu karena penegakan diagnosa di saat tensi di atas 140/90 maka kunjungan pertama atau sekali kunjungan itu kita tidak bisa langsung ngomong, oh ini pasti hipertensi. Belum tentu. Saya pikir gitu, langsung diagnosa kan enggak. makin hipertensi kita ya. Iya. Semakin datang semakin divonis semakin nggak turun-turun tensinya. Iya, jadi sebenarnya harus ada pemeriksaan berkala, harus ada pemeriksaan berkala. Bahkan ada istilah di kedokteran itu kita pemeriksaan ABPM. ABPM itu ambulatory blood pressure monitor. Itu bahkan ada pasien yang datang ke layanan kesehatan, entah puskesmas atau rumah sakit, dia tensinya tinggi. Tapi pada saat di rumah dia tensinya rendah, baik. Oh berarti itu gara-gara lihat dokter real mungkin Nah, ya? itu dia. Ada yang namanya white coat hypertension. Jadi pasien itu tensinya tinggi pada saat melihat dokter, itu ada. Oke. Sehingga ketakutan. sehingga ada metode diagnostik tadi dengan alat tadi. Nah, itu yang terkadang kita harus sampaikan juga kepada pasien dan kita harus lakukan pemeriksaan itu karena memang tadi pada saat kita sudah menegakkan diagnosa hipertensi, ini pasien nggak boleh berhenti berobat nih. Harus gitu. minum obat. Harus minum obat terus. Meskipun nantinya di saat, kan banyak pertanyaan, dok kalau tensinya sudah stabil gimana dok? Boleh berhenti nggak? Nah, tetap minum obat tensi tetapi dengan dosis dan jumlah mungkin yang disesuaikan. Oke baik, nanti kan kita lanjutkan lagi dokter, masih banyak pertanyaan diri saya terkait hipertensi dan juga apa-apa saja yang sudah dilakukan teman-teman di DPRD untuk mensosialisasikan ke masyarakat supaya waspada terhadap kesehatannya khususnya hipertensi. Dengan tema kita hari ini yaitu berdamai dengan hipertensi. Kita masih di ranah publik dan kembali lagi ke teman-teman Soju, satu lagu yang istimewa. Kalau tadi sempurna sekarang istimewa. Luar biasa. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.
rasane kaya mangan lawuh sate senajan saare sing penting yo kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah bercucu tresnaku ro kowe ra bakal gak maju bunga kembang rasane mung kang lagi gandrung tak perjuangke tekan jalur melengkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nopo apa arane wis kurapa kamete kowe aja sumelan terus kurapa gamelan ibarat kaya kudaku Jogja kowe jen istimewa. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal gak maju bunga kembang rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan jalur melengkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nopo apa arane tresnaku ra bakal mete kowe aja sumelan tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kudaku Jogja kowe jen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nopo apa anane wis ora bakal mete kowe aja sumelan terus aku ora bakal ilang ibarat kaya kudaku Jogja kowe jen istimewa ibarat kaya kudaku Jogja kowe jen istimewa. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik dan kita masih berbicara mengenai berdamai dengan hipertensi. Yang pasti acara ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum jeda tadi saya sempat tanya ke Dokter Real bahwa bisa nggak sih kita datang kemudian ditensi, Anda didiagnosa terkena hipertensi. Dokter mengatakan nggak bisa begitu ya, karena begitu kita datang sekali didiagnosa hipertensi, besok datang lagi makin hipertensi ya dok. Jadi butuh berapa lama sih untuk nanti ada diagnosa itu? Ya, oke ya. Jadi memang sebaiknya tidak hanya datang satu kali. Jadi setelah datang pertama memang, oh ini darah tinggi nih. Jadi mungkin dokter juga memberikan dulu nasihat-nasihat dulu gitu kan. Terus kemudian nanti dicoba dulu dengan pola hidup sehat, kemudian nanti periksa kembali pada saat kunjungan berikutnya kok ternyata masih tinggi. Jadi bisa saja pada saat kunjungan pertama mungkin tidak harus langsung dikasih obat. Kasih dulu ada namanya terapi non obat, non farmakologis. Itu lebih apa? Konsultasi kah atau seperti Iya, apa? konsultasi, kemudian nanti beri nasihat, nanti di rumah
ini ya, hindari merokok, hindari stres. Jadi terapi seperti itu dulu. Nanti pada saat datang kok ternyata masih tinggi, barulah kita bisa menganggap oh berarti kemungkinan memang ini ada hipertensi. Oke. Kalau seperti itu baru kita mulai suatu tata laksana. Plus mungkin dengan ada tambahan pemeriksaan lain, Oke. misalnya harus dengan foto ronsen atau rekam jantung, nah itu lain-lain yang nanti untuk semakin menguatkan diagnosa dari hipertensi itu sendiri. Gitu. Oke, jadi tidak serta-merta datang terus tensinya sekian Anda hipertensi. Ya, langsung dikasih obat juga tidak Oke. harus langsung. Nah, kapan waktu yang tepat untuk kita datang ke sana supaya ya nggak tahu-tahu kemarin saya darah tinggi datang ke buat kedua ternyata kok normal gitu. Kapan sih waktu yang tepat untuk kita tahu bahwa tekanan darah kita segitu? Oke, jadi jeda waktu gitu ya, Iya, iya. jeda waktu. Jadi kalau selama pasien sebenarnya tidak terlalu ada keluhan paling tidak 1 minggu lah. Oke. 1 minggu pasien kontrol datang pertama, kemudian Pak coba ya nanti 1 minggu kontrol lagi. Oh, kalau 1 minggu kontrol ternyata masih tinggi ya berarti kita masih bisa mencurigai memang betul-betul darah tinggi. Tapi kalau misalnya dalam waktu 1 minggu ternyata lebih cepat pasien datang karena ada keluhan. Oke. Ada keluhan yang memberat, kemudian pasiennya datang dalam kondisi tensinya memang tinggi ya berarti memang dia dengan hipertensi gitu. Jadi paling tidak untuk kontrol tuh ya 1 minggu lah, kurang lebih 1 Jedanya minggu ya saya rasa itu sudah Oke. cukup baik. Dan mungkin tips yang kedua nggak boleh stres ya, Dok? Oh iya, tadi mendengarkan musik gitu kan juga. Oke, harus santai supaya berarti ya. Lebih santai, Ada yang mengatakan betul. katanya tensinya harus dengan tidur, jangan sambil duduk. Ada yang mengatakan harus duduk supaya nanti tensinya yang sebenarnya itu. Yang benar gimana, Dok? Oke, jadi kalau untuk pemeriksaan pengukuran ya, pengukuran. Jadi memang kenapa juga tetap sarannya adalah mengukur atau memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Ya. Karena kalau dilakukan mandiri di rumah kadang-kadang belum tentu yang diukur tuh dengan cara yang benar. Oh, oke. Mulai dari pengukuran penggunaan alat. Alat. Nanti ada alat yang dari air raksa, ada yang digital. Iya betul, kan Nah, sekarang hampir itu- setiap rumah ada juga punya tuh, Dok. Nah, itu permasalahan Valid nggak, digital Dok? tuh, nah itu dia, validitasnya bagaimana. Sementara kalau di layanan kesehatan, saya yakin mesti akan ditera ya, Oke, oke. diukur untuk kevaliditasnya. Ada digital, ada air raksa, gitu Oke. kan. Nah, jadi memang tetap ke pelayanan kesehatan, kader-kader tenaga kesehatan pasti akan sudah terlatih, Yap. mulai dari pemilihan alat, kemudian di mana diletakkan mansetnya itu, Iya. nanti jangan-jangan terlalu di bawah, terlalu ke atas, itu akan mempengaruhi dari nilai tensi yang diukur. Oh, oke. Sampai dengan tadi betul posisi tidur dengan duduk tentu akan berbeda. Ya umumnya kalau pasien datang bisa dalam kondisi berjalan, artinya pasien bisa duduk, memang lebih duduk itu sudah cukup baik. Tapi kalau pasien datang memang dalam kondisi tertidur, tidak bisa duduk ya posisi itu yang kita periksa. Tapi idealnya dalam posisi duduk dan dalam ada waktu untuk istirahat. Oke. Jadi maksudnya pasien datang ke puskesmas misalnya atau ke rumah sakit, jangan langsung datang langsung diukur. Itu akan tinggi, itu akan tinggi. Jadi Apalagi datang ke puskesmasnya sambil lari ya, Dok. Pasti tinggi itu. udah sampai lari, dikejar-kejar gitu kan. Jadi tinggi, jadi udah nggak apa, duduk dulu, santai. Kemudian diletakkan posisi, kemudian baru ditensi gitu kan. Jadi makanya pemeriksaan ke pelayanan kesehatan tentunya akan lebih direkomendasikan Oke. untuk suatu penegakan diagnosa. Meskipun kalaupun nanti akhirnya banyak pasien yang punya alat tensi mandiri di rumah, Ya. itu boleh, Tapi? tetapi dalam hal mungkin untuk monitoring saja. Oh, oke, baik. Monitoring, tapi jangan mendiagnosa sendiri. Ya, jangan Baik. mendiagnosa Iya. sendiri. Kecuali Anda dokter di rumah ya. Kalau Anda bukan, jangan mendiagnosa Jangan sendiri. sendiri. Oke, baik. Saya ke Pak Gus dulu. Pak Gus, saya mau nanya, Pak Gus, terakhir tensi kapan, Pak Gus? Ceritanya itu. Tensi saya itu sering karena istri saya itu juga ketua posyandu lansia Nggih, di dusun. nggih. Ya, saya setiap hari saya terus suruh tensi. Oh. Tapi normal tensi saya itu. Alhamdulillah. Iya. Iya. Apa modelnya? Modelnya pikirannya seneng. Oh, semeleh gitu ya, Pak Gus? Semeleh, diutang ya semeleh. Sehingga Itu caranya tidur, gimana, Pak Gus? Itu enak, udah diabaikan aja. Punya kerjaan berat ya.
jangan dipikirkan begitu berat lah mikirkannya. Oke. Pokoknya dibikin santai, apapun dibikin santai menurut saya. Oke, termasuk juga kalau misalnya ada masyarakat yang curhat ke Bapak terkait dengan ya. Sepanjang kita bisa memenuhi permintaan masyarakat, penuhilah. Oke. Kalau tidak ya jangan dipaksakan. kan Oke. gitu. Makanya tadi selalu normal ya Pak Gus Nah, ya. iya. Nah Pak Gus ini dari fungsi pengawasan nih sekarang Pak Gus. Mungkin Pak Guswanto sering datang ke Vaskes tingkat 1 atau ke rumah sakit gitu ya. Ya. Fasilitas yang ada menurut Pak Gus seperti apa? Sudah mumpunikah atau perlu ditambah Pak Gus? Bahkan kalau kami berkaitan dengan masalah peralatan kesehatan kan awam Mbak Frida. Ya yang tahu itu kan petugas-petugas kesehatan. Ya. Ya, betulnya kalau memang di situ peralatan kesehatan baik di rumah sakit, di puskesmas itu belum memadai untuk menangani pasien dari masyarakat kita. Ya kita sampaikan kepada yang tidak berpengalaman masalah itu. Oke. Yang punya kewenangan masalah akseskan anggaran. Bentuk budgeting tadi kan juga ada di Dewan. Oke. Ya monggo, yang lebih tahu kan lebih tentu saja petugas-petugas kesehatan. Mbak Oke, Mira. kalau dari Pak Kus sendiri sudah oke ya fasilitas ini ya. Kalau Ya, misalnya iya. dari dinas nanti tinggal presentasi aja Pak, kurang ini nih Pak Ya, untuk gitu, pelayanan kesehatan seperti gitu ya? itu maksud Yang kami, iya. diinginkan seperti itu ya Pak Iya Kus ya? dong. Oke. Nah, kami kan tidak paham masalah Iya, peralatan iya, kesehatan. Oke, baik. Nah, ini sekarang ke masyarakatnya nih Pak Ya. Kus ya. Kan banyak yang takut ke pelayanan kesehatan. Mungkin takut nanti keluar uang lebih banyak gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau menurut Pak Kus kan sudah ada KIS juga ya Pak ya? Sudah Ya. ada Betulnya selalu kita setiap sosialisasi setiap acara di masyarakat kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang namanya kesehatan itu harganya mahal. Ya. Memang kita masyarakat terus betul-betul bisa menjaga kesehatan masing-masing. Ya. Nah, berkaitan dengan kalau memang di situ masyarakat ada yang sakit ya jangan istilahnya takut-takut, malas-malas di pelayanan kesehatan. Toh kesehatan di masyarakat itu juga tanggung jawab pemerintah, Mbak. Oke, dan sudah ada jaminan kesehatannya ya? Lah iya. Tinggal masyarakatnya itu istilahnya betul-betul mau sehat atau tidak kan gitu. Oke, baik. Dan harus dipahamkan bahwa kalau ke Betul. puskesmas dengan jaminan kesehatan itu bisa memeriksakan secara gratis Ya, gitu ya? iya. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau ke Pak Dokter lagi nih. Pak Dokter, apa sih kegiatan yang bisa dilakukan teman-teman yang memang sudah terdiagnosa hipertensi? Kadang begitu didiagnosa hipertensi, aku nggak mau capek aku nggak mau ini gitu. Apa kegiatan yang bisa dilakukan? Aktivitas mandiri berarti Ya, aktivitas ya, seperti pasien itu. ya. Iya. Tentunya yang pertama selain berobat ya, jadi kalau berobat itu sudah pasti. Kemudian aktivitas mandiri jelas tetaplah harus kalau dibilang hindari stres mungkin nggak bisa ya tadi ya. Ada utang, ada. Tapi nanti Pak Gus bisa kasih itu loh, kasih tips Jadi loh. kalau kita lebih kepada hadapi atau kelola stres, Oke. hadapi atau kelola stres itu. Kemudian tadi terkait misalnya aktivitas fisik. Betul. Aktivitas fisik yang paling penting adalah yang pertama aktivitas fisik yang dilakukan. Ya, jangan Maksudnya, hanya dibayangkan. Jangan hanya, dok saya minta resep dong untuk berolahraga, tapi dilakukan nggak? Nah itu ya. Iya, Dari iya, aktivitas fisik yang paling penting adalah yang dilakukan. Oke. Jadi harus dilakukan dulu. Tapi yang paling penting adalah memang terukur dan teratur. Iya. Nah terukur ini memang mungkin butuh bantuan dokter. Bagaimana sih dok yang aman buat saya? Kemudian yang paling penting adalah teratur. Untuk pasien-pasien dengan hipertensi atau jantung, hipertensi lah pada umumnya. Tadi ya yang paling penting teratur sehingga sedikit pun tidak apa-apa, tetapi bisa teratur, Konsisten gitu maksudnya? konsisten. Olahraga Setiap apa hari, misalnya nih? dari yang paling ringan jalan saja meskipun hanya 30 menit setiap hari, itu sudah sangat membantu. Oh. Dan tujuan akhirnya sebenarnya yang dipengen dari aktivitas atau olahraga itu adalah salah satunya adalah penurunan berat badan. Oke. Karena ini mungkin yang perlu dicatat juga, kalau mungkin moga-moga sebagai motivasi penurunan berat badan juga, pasien yang bisa menurunkan berat badan kurang lebih 2 kilo, 2 kilo saja, itu bisa menurunkan tensi sekitar 10 mm merkuri. Ini misalnya, ini untuk teman-teman yang obes atau gimana dok? iya biasanya kan Oh, oke. hipertensi itu juga ada yang gemuk, nah Oke. gitu kan. Jadi
Kalau misalnya dia datang dengan 160, dia bisa turunkan 2 kilo aja, itu bisa turun sekitar 150, 140. Dia bisa turunkan itu pada lebih. senggol-senggolan tuh. Mana yang merasa gemuk tadi? Itu juga PR buat saya sih sebenarnya. PR buat saya. Jadi tapi yang penting tadi bahwa terukur dan teratur. Jadi 30 menit bisa setiap hari. Jangan mohon maaf mungkin ada yang aduh saya cuma bisa Sabtu Minggu dok, Sabtu Minggu 2 jam, tetapi Senin sampai Jumat enggak. Nah itu sebenarnya malah kurang bagus. Bisa setiap hari meskipun hanya 30 menit itu efeknya akan lebih baik daripada hanya 1-2 kali tapi 2 jam gitu, nanti malah terforsir dan tubuh menjadi tidak teradaptasi dengan baik. Ceritanya mau direkap gitu loh. Kalian di Sabtu Minggu. Nggak gitu. boleh begitu Tapi ya. malah tidak boleh. Oke, baik. Nah kalau untuk makanan, ada pantangan nggak sih untuk teman-teman hipertensi ini? Oke, ya jadi kalau secara spesifik kadang-kadang ketakutannya adalah daging, kemudian ayam atau yang lain. Sebenarnya yang lebih penting adalah lebih ke bahan atau cara memasak. Oh gitu. Jadi ayam, daging merah, ikan, daging boleh, tapi dikurangi garamnya. Gitu. Asupan garam ini suatu hal yang sangat penting. Bahkan sudah banyak penelitian bahwa asupan garam berlebih itu meningkatkan resiko hipertensi. Itu sudah pasti. Kalau asupan garam itu sudah pasti, sehingga semakin kita mengurangi garam tentunya akan lebih baik. Apapun itu. Jadi jangan salahkan ayamnya, jangan salahkan dagingnya, tapi salahkan garamnya. Itu satu, garam. Kemudian yang kedua santan. Nah ini orang juga. Jawa ini santan ini luar biasa orang Jawa. Jadi sayur-sayuran yang banyak santan, nah itu juga harus hati-hati. Begitu juga dengan sayur ya. Sayur itu yang direkomendasikan adalah sebenarnya sayur segar. Gitu. Sayangnya orang Indonesia, orang Jawa itu kan kebanyakan sayur itu akhirnya diolah. Sayur dan buah itu kan harusnya kaya akan antioksidan. Semakin lama direbus, semakin lama diolah, antioksidannya hilang. Jadi akhirnya efeknya menjadi berkurang. Sementara di luar sana orang-orang barat dia lebih banyak makan sayur itu, ya salad itu kan sayur segar, antioksidannya lebih tinggi. Jadi kalau di kita belum diangetin belum enak dok. Ini lo nggak boleh kan, loh, ayo. Sayur 1 hari, 2 hari. Eman-eman dok gitu, diangetin lagi dimakan lagi. Nah itu sebenarnya jadi lebih kepada cara pengolahan, bukan kepada makanan harus menghindari tertentu. Iya mungkin ada yang harus dihindari, tapi tidak spesifik, tapi lebih kepada tadi ya garam, santan, cara pengolahan itu mungkin yang lebih penting. Tapi baik. sayur kurang garam enggak enak ya dok? Enggak pakai santan juga enggak. Apalagi sebentar lagi mau lebaran ya Pak Gus ya? Oh iya, puasa kan Pak, gorengan, waduh. Oh itu ya, oke nanti kan kita lanjutkan lagi nih. Menarik karena ini bisa untuk persiapan Ramadan besok gitu ya. Kita akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Kita masih berbicara mengenai berdamai dengan hipertensi. Kami kembali sesaat lagi setelah jeda. Ya, Anda masih bersama kami tentunya dalam Ranah Publik. Kita masih berbicara mengenai hipertensi dan kita harus berdamai dengan hipertensi yang menjadi tema kita hari ini ya. Tadi sebelum kita jeda sempat ada satu obrolan bahwa orang Indonesia di Jogja gitu ya khususnya ini kalau buka puasa belum dengan gorengan kayaknya nggak afdol gitu. Nah ini yang menjadi catatan juga. Makanan apa sih yang harus dihindari? Dokter katakan jangan menghindari makanan apapun. Nanti kalau kita menghindari malah jadi kurang gizinya kita ya. Tapi pengolahannya yang harus diperhatikan. Nah ini masalah gorengan nih dok. Kenapa juga menimbulkan hipertensi? Oke. Jadi ya memang mungkin tidak secara langsung gorengan, tapi tetap ya tadi artinya kan apa yang digoreng kemudian goreng itu kan mesti ada bumbunya tuh. Nah, jadi kembali lagi garamnya juga, kemudian penggunaan minyak. Penggunaan minyak memang minyak itu bagaimanapun juga tetap dibutuhkan oleh tubuh dengan kadar tertentu gitu, sehingga pada saat
tadi ya sekali lagi yang prinsip eman-eman sehingga penggunaan minyak yang berulang kali. Nah, entah itu yang goreng ya. itu masalahnya. Masalahnya adalah di situ pada saat kita tidak bisa mengontrol ya, sehingga mungkin kalau sudah kepengen goreng di rumah tentunya akan lebih aman. Karena kita akan bisa tahu oh ini minyak baru untuk kita, kemudian ya jangan diulang-ulang terlalu banyak gitu loh. Sementara kalau kita beli gorengan di luar kita nggak akan tahu nih. Ini sudah dipakai berapa kali goreng nih. Nah itu jadi itu yang lebih utama, sehingga terkadang saya juga menyampaikan kepada pasien ya mungkin oke lah boleh memakai minyak menggoreng, tapi kalau bisa buat pasien misalnya ini ibu bapak kontrol gitu, mungkin buat bapak yang darah tinggi kasih gorengan yang baru lah, nanti yang buat anak-anak mungkin yang gitu. Jadi memang seperti itu, karena tidak mungkin juga kita tidak goreng atau minyak tetap dibutuhkan oleh tubuh, tapi dengan kadar dan yang tertentu. Betul, dan pengolahannya yang benar, jangan sampai yang berkali-kali begitu ya. Betul. Nah ini terkait dengan kebijakan pemerintah nih Pak. Tadi kan ada masalah makanan, kemudian ini penyampaian informasinya ke masyarakat melalui media mengenai makanan yang harus dihindari segala macam. Seperti apa Pak Agus melihatnya selama ini teman-teman di dinas? Ya itu lewatnya ya lewat sosialisasi saja Mbak Vera. Ya, kesimpulannya tadi memang kalau yang namanya untuk menghindari yang paling berat kan garam dan santan. Berarti kesimpulannya boleh lah Pak Gus, tapi jangan sering-sering mungkin ya. Sekali tempo aja. Oke baik, nah kalau dengan fasilitas pelayanan kesehatan sendiri ini terkait kebijakan pemerintah nih Pak Gus ya, pengawasan lagi nih gitu. Dinas Kesehatan seperti apa, sudah maksimalkah Pak dalam mensosialisasikan ke masyarakat? Ya sebetulnya sudah, tapi lucunya juga masyarakat itu kalau sosialisasi ya kalau sudah makan ya malah ngantuk. Jadi tidak artinya sosialisasi di tempat gitu ya. Kemudian kan sudah dilakukan oleh dinas kesehatan seperti pada sore hari ini juga sosialisasi ini secara tidak langsung ke masyarakat. Secara turun ke masyarakat juga masalah sosialisasi masalah kesehatan juga sering dilakukan sebetulnya. Nah itu tadi kan memang harus masyarakat itu harus bisa istilahnya bekerja sama untuk apa yang disosialisasikan dari dinas kesehatan itu juga dikembangkan ke warganya, kan harusnya gitu. Dilakukan gitu ya. Iya, biasanya kan begitu dapat sosialisasi ya, dapat buku petunjuknya aja untuk lemak tidur, kan gitu. Jadi feedbacknya yang Pak Agus temukan di lapangan seperti itu, atau ada lagi yang lain Pak, mungkin bisa cerita Pak? Ya cuma sebatas itu yang saya lihat sering temukan ya. Iya. Oke baik. Nah apa yang ingin disampaikan kepada dinas kesehatan untuk sosialisasi terkait dengan hipertensi ini Pak Gus? Kalau saya yang perlu kami sampaikan kepada dinas kesehatan selaku mitra komisi, ya selalu intent mensosialisasikan entah lewat media apapun, lewat media apapun, sehingga masyarakat itu betul-betul paham terhadap apa yang harus dihindari dari masyarakat berkaitan dengan penyakit. Kalau kepada masyarakatnya Pak Gus, supaya tidak jadi landasan tidur tadi bukunya Pak Gus, ada yang disampaikan ke masyarakat? Yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat selaku wakil rakyat ya tentu saja menggugah kesadaran masyarakat kalau ada sosialisasi penjelasan dari ahlinya khususnya dari dinas misalnya, ya betul-betul diperhatikan, sehingga apa yang disampaikan dari dinas ini tidak mungkin akan hal-hal yang itu membelokkan, tidak mungkin, kan itu tanggung jawab dari dinas kesehatan. Itu tolong betul-betul diperhatikan dan disosialisasikan kepada yang lain. Oke baik. Kalau misalnya nih di masyarakat nih ya merasa cukup nih sosialisasinya, apa mungkin kurang menarik atau seperti apa Pak Gus kalau menurut Pak Gus? Ya, memang cara mensosialisasikannya gitu. Ya memang harus bisa tahu persis apa yang dikehendaki masyarakat. Bagaimana didampingi apa dalam sosialisasi supaya masyarakat itu bisa tertarik dari sosialisasi tersebut. Kita harus bisa istilahnya ngomong masyarakat, supaya sosialisasi itu betul-betul bisa didengarkan dan dicermati oleh masyarakat. Nah ini berarti Pak Gus harus sering-sering ikut terjun ke masyarakat Pak Gus, siap. Supaya Pak Gus bisa berbagi juga nih. Ya kalau saya tidak pernah terjun, saya tidak pernah jadi dewan 4 periode. Benar. Iya. Siapa tahu kalau mendengarkan pengalaman Pak Gus dalam urusan dengan kesehatan misalnya investasi mereka akan lebih. Betul.
Iya. ada yang sudah Siap, melakukan. Mbak Vera. Siap ya? Iya. Oke, baik. Matur nuwun, Pak Gus. Pak Dokter, ada yang mengatakan penyakit hipertensi ini turunan. Kalau orang tua kamu hipertensi, berarti kamu juga punya hipertensi. Itu benar nggak sih, Dok? Oke. Kalau hipertensi sendiri apakah diturunkan atau tidak sebenarnya tidak banyak. Tidak banyak artinya tidak 100% itu hipertensi diturunkan tidak. Karena sebelumnya hipertensi memang ada dua, ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini dia yang terkadang tidak diketahui penyebabnya. Kalau hipertensi sekunder ini kaitannya dengan ada penyebab lain. Nah, hipertensi primer ini yang terkadang ada yang memang diturunkan, tetapi banyak juga hipertensi ini sebenarnya lebih kepada tadi pola hidup gitu, sehingga kalaupun misalnya orang kita hipertensi, kakek atau keturunan kita hipertensi, kita bisa kok mencegah supaya tidak terjadi hipertensi, itu bisa. Oh, bisa? Karena yaitu dengan tadi pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu akan sangat betul-betul. Jadi kami bahkan di jantung ya, di jantung kita punya ada yang namanya panca usaha jantung sehat. Nah, itu ada S itu seimbangkan gizi, kemudian E itu enyahkan rokok. Nah, ini kemudian H itu hindari atau hadapi stres tadi. A ini adalah awasi tekanan darah, kemudian T adalah teratur berolahraga. Kita bisa mempraktekkan ini, insya Allah hidup sehat dan hipertensi pun akan lebih terkontrol. Dan sehingga kalau bukan berarti orang tua hipertensi kemudian kita tidak bisa melakukan pencegahan sehingga menerima pasrah saya juga akan hipertensi, enggak. Jadi tetap kita bisa berusaha supaya tidak menjadi hipertensi dan tidak selalu, sekali lagi tidak selalu diturunkan, meskipun ada tetapi tidak selalu diturunkan, sehingga orang tua yang hipertensi belum tentu anaknya pasti hipertensi, itu tidak. Gitu. Oke, jadi ditarik kesimpulannya adalah yang diturunkan adalah gaya hidupnya ya. Betul, Ya kan? setuju. Berarti Gaya hidup. kalau Ya. orang tuanya sering makan Ya. asin-asin dari kecil Ya. dia sudah terbiasa asin, jadi mau nggak mau Ya. masuk ke sana gitu ya. Ya, setuju, Oke, itu setuju. tuh. Nah, Betul. kalau misalnya saya sempat baca ada hipertensi ini adalah silent killer. Ya. Itu seperti apa sih? Apa karena membunuhnya pelan-pelan? Gak ada yang tahu atau gimana? Ya, silent killer itu karena tadi terkadang tidak waspada, tidak ada waspada. Oke. Padahal seharusnya semua manusia itu kita akan selalu ada alarm, Oh, oke. ada pengingat. Yap. Tadi ya Pak Kus, sebelum ini ke Sleman kemana, Iya. alarm itu mesti akan muncul. Wah, saya capek nih. Itu harus istirahat. Begitu juga dengan hipertensi atau penyakit lain, pasti ada alarm. Sebagaimana sih kita waspada terhadap alarm tubuh kita, itu sebenarnya yang penting. Oke, Jadi, nah terkadang kenapa silent killer? Kita tidak waspada terhadap alarm itu, sementara itu adalah alarm darah tinggi, tidak diperiksa, tidak memeriksakan diri, tidak berobat, kemudian terjadi perburukan sampai dengan meninggal. Nah, itu dikatakan silent Itu yang killernya di situ disebut ya. silent Oke, killer. baik. Dan mudah-mudahan dengan adanya kebijakan tentang rencana gerakan masyarakat hidup sehat di DIY ini juga bisa mendukung pola hidup sehat, Iya. dokter dan juga Iya. Pak Kus. Pak Kus, jangan pernah lelah untuk mendampingi teman-teman di lapangan, Ya. Pak Kus ya. Kami Dan selalu mendukung share ya. program gerakan masyarakat hidup sehat Ya. itu kami dorong terus dari Dinas Oke, Kesehatan. siap. Ya. Dengan fungsi dari DPRD itu tadi ya. Ya. Siap, matur nuwun. Dokter terima kasih. Ya. Pak Kuswanto matur nuwun Sama-sama, sangat Mbak untuk Fida. informasinya, dokter. Dan juga pemirsa, sampai di sini obrolan kita mengenai berdamai dengan hipertensi. Mudah-mudahan banyak informasi yang kita dapatkan, kemudian juga banyak masukan-masukan. Oh, ternyata seperti itu hipertensi. Dan sekali lagi hipertensi itu tidak diturunkan, yang diturunkan adalah pola hidup yang tidak benar. Jadi mulai sekarang, yuk kita ubah pola hidup kita supaya lebih baik. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai bertemu lagi, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang ke kotamu,
penuh selasa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalan